Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima khuliqa wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada. Wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasadid lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama Syekhuna wa Syekhus Suyukh Rasulullah saya Habibuna Habib Umar bin Hafid Hafidhahullah akramahullah. Yang hormati bersama para habaib, wabil khusus tuan rumah Habib Muhsin Al-Hamid Hafidhahumullah wa akramahullah, dan para habaib Habib Jindan, Habib Soleh, dan para pejabat, para BTNI dan Polri, para hadirat mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Habib Umar beserta rombongan, jazakumullah khairan atas kehadirannya di Indonesia. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Habib Muhsin Al-Hamid yang sebagai tuan rumah, jazakumullah khairan, yang mana sejarah Indonesia, baiknya Indonesia ini berhubungan dengan para habaib dan para ulama dan para pribumi. Bila mana ketika-ketikanya ini menyatu, bersatu, maka negara kita yang kita cintai, negara Indonesia akan menjadi negara yang kuat. Namun di akhir-akhir ini kita dibentur-benturkan, maka kita harus waspada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu jannah an-namam, la yadkhul jannah namam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Itu an-namimah minal kabair. Imam Ghazali mengomentari hadis tersebut, mengadu domba termasuk dosa besar, ini masih si'ayah, masih usaha. Namun yang lebih, dosanya yang lebih besar ada diadu mau. Ini qabulus si'ayah, berarti diadu domba mau. Kalau kita tidak adu domba, tidak mau, kan selesai, maka kita hiraukan. Di Indonesia semenjak dahulu hadir ulama-ulama dari Yaman, dari Gujarat, dari Maroko, dari Saudi, dan lain-lain. Dan akhir-akhir ini yang aktif datang dahulu Syekh Yasin Al-Badani, Syekh Muhammad Al-Maliki rahimahullah, dan Habib Salim As-Sadiri rahimahullah, Syekh Ismail Al-Yamani, dan alhamdulillah sekarang dilanjutkan oleh Habibuna Habib Umar hafizahullah jazahumullah. Semoga beliau panjang umur fi taatillah, dan mudah-mudahan beliau selalu menyambangi atau datang di Indonesia supaya Indonesia menjadi baiknya, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya al-hudur rahimakumullah, kita perlu kumpul dengan orang-orang baik. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Baik orang-orang yang beriman, supaya kamu sekalian takwa kepada Allah, dan supaya kamu sekalian kumpul dengan orang-orang yang jujur, kumpul dengan orang-orang yang baik. Dan arti takwa harus dijaga dengan cara kumpul dengan orang-orang baik. Di majlis ini rahmat Allah diturunkan, maghfirah Allah diturunkan, barakah Allah diturunkan, maghfirah Allah diturunkan, dan doa di majlis ini akan dijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perlu kumpul dengan orang-orang baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Almar'u ma'aman ahab. Orang besok oleh Allah dikumpulkan dengan siapa dia mencintai di dunia. Hadis ini ketika diterima oleh para sahabat bungah. Sebab hanya dengan mahabbah saja orang derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kumpul dengan orang-orang baik, ini akan memunculkan dalam hati kita ma yaksulu fil qalb yusamal khatir. Kita kumpul dengan orang baik, kita akan ada suara hati kita. Bila mana khatirnya itu baik, akan memunculkan rohbah, kita simpati, dan rohbah akan memunculkan niat. Kalau rohbahnya baik, niatnya baik. Kalau niatnya baik, akan memunculkan amal yang baik. Dan amal yang baik akan memunculkan akhlakul karimah. Inilah tujuan Rasulullah SAW diutus oleh Allah, yang mana belum mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaknya. Jadi hati yang baik akan memunculkan akhlakul karimah. Dan karimah akan memunculkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat ini turun, orang Yahudi mengatakan nahnu nuhibbullah. Orang Nasrani mengatakan nahnu nuhibbullah. Namun orang yang mahabbah kepada Allah, orang yang menyatakan mencintai Allah, ini harus direalisasikan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Bila mana orang mahabbah kepada Allah dan direalisasikan dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, maka orang tersebut akan dicintai oleh Allah. Kalau orang tersebut akan diberi maghfirah oleh Allah, tidak diragukan. Bila mana orang diberi maghfirah oleh Allah dan orang dicintai oleh Allah, tentu akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Sekian, al-afwu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.